Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita seri Gensouki volume 22. Video ini merupakan part kedua dari pembahasan volume 22, di mana tentunya ini adalah kelanjutan dari part pertama di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat lebih memahami alur ceritanya. Part kedua ini sendiri akan berfokus pada pengujian kekuatan pahlawan, hingga akhirnya kita akan melihat bagaimana Celia dengan kekuatan barunya akan bertarung solo melawan Reis dan pasukannya serta pasukan Beltram. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari video sebelumnya, sehari telah berlalu sejak pertemuan Celia dengan Ryo, Aicia, dan Sora di rumah batu. Saat ini sedang diadakan rapat di Kerajaan Galar. Rapat itu dihadiri oleh 4 pahlawan yang saat ini berada di Galar, yaitu Satsuki, Hiroaki, Masato, dan Takahisa. Selain itu, di ruangan tersebut juga ada beberapa orang penting lainnya, seperti Raja Galar, yaitu Raja Francois, Christina, Charlotte, dan yang lainnya. Setelah semuanya berkumpul, rapat pun dimulai. Pertama-tama, mereka membicarakan mengenai penyerangan yang baru saja telah terjadi di Rodania. Alasan mengapa keempat pahlawan ikut pada rapat kali ini adalah karena pahlawan es, yaitu Renji, telah ikut serta dalam penyerangan di Rodania. Berdasarkan informasi yang mereka terima, kekuatan pahlawan es sangat berpengaruh dalam penyerangan itu. Dikatakan bahwa saat itu, Renji berhasil menjatuhkan 100 kesatria udara hanya dengan satu serangan terkuatnya saat itu. Mereka khawatir bahwa jika serangan Renji itu bisa digunakan berkali-kali, maka itu akan sangat berbahaya dan bisa mengancam negara mereka. Karena itu, Raja Francois mengatakan bahwa ia ingin memastikan kekuatan penuh dari seorang pahlawan. Raja Francois meminta keempat pahlawan yang saat ini hadir di ruangan tersebut untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka masing-masing dan meminta kerjasama mereka semua. Hiroaki langsung menerima permintaan itu, karena Hiroaki sendiri mempunyai dendam pada Renji, dan ia tahu bahwa ini juga demi kebaikan restorasi. Sementara itu, Satsuki terlebih dahulu menanyakan beberapa pertanyaan untuk memastikan niat Francois. Melalui pertanyaan itu, Satsuki menyadari bahwa niat Francois itu baik, dan ia pun memutuskan untuk ikut. Setelah Satsuki memutuskan untuk ikut, Takahisa menyela pembicaraan dan menyuruh Satsuki untuk memikirkan kembali keputusannya. Seperti yang kita tahu, Takahisa adalah orang yang sangat tidak ingin membunuh. Takahisa khawatir jika nantinya mereka akan digunakan dalam peperangan, dan jika itu terjadi, mereka semua akan menjadi pembunuh. Ia pun berdebat dengan Raja Francois. Raja Francois mengatakan bahwa ia tak memiliki niat untuk menjadikan pahlawan sebagai senjata perang. Ia juga tak akan memaksa pahlawan untuk mengikuti pertempuran. Takahisa tidak percaya. Ia terus berdebat dengan Raja Francois. Karena itu, Satsuki pun menghentikannya. Satsuki mengatakan bahwa keputusannya takkan berubah. Ia juga mengatakan bahwa jika suatu saat kondisinya memaksanya untuk bertarung, maka ia pasti akan bertarung. Setelah itu, Hiroaki kemudian bertanya pada Takahisa. Hiroaki membuat contoh kasus, bagaimana jika misalnya Takahisa terkurung di suatu ruangan, dan di ruangan itu ada beberapa orang jahat yang ingin membunuhnya. Jika seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Takahisa? Takahisa menjawab bahwa ia takkan membunuh mereka, dan akan terus meyakinkannya. Hiroaki bertanya bagaimana jika mereka semua tak bisa diyakinkan. Takahisa menjawab bahwa itu tak mungkin, dan ia masih ngotot akan meyakinkan orang itu tanpa kekerasan. Di sini, Takahisa seolah berpikir bahwa kekuatan pahlawan itu terlalu kuat, sehingga jika digunakan, maka itu akan menjadi pembantaian, dan itu akan membuatnya menjadi pembunuh. Dari jawaban Takahisa, Hiroaki berkesimpulan bahwa Takahisa adalah orang yang tak bisa melihat kenyataan, dan Takahisa hanyalah sampah yang tak ingin mengotori tangannya sendiri dengan membunuh. Setelah itu, mereka kemudian beralih ke Masato dan menanyakan keputusannya. Masato langsung memutuskan untuk ikut. Mendengar itu, Takahisa lagi-lagi memotong pembicaraan dan menyuruh Masato untuk memikirkan kembali keputusannya. Namun keputusan Masato sudah bulat dan takkan berubah lagi. Satsuki dan Hiroaki mengatakan pada Takahisa bahwa ia tak perlu ikut jika memang tak mau. Lagi pula, mereka semua juga tidak dipaksa. Hiroaki juga menambahkan bahwa Takahisa tak perlu memaksakan pendapat orang lain, dan mengatakan bahwa ia tak peduli mau Takahisa ikut atau tidak. Takahisa pun tak bisa berkata-kata lagi. Dengan begitu, diputuskan bahwa Hiroaki, Satsuki, dan Masato akan ikut dalam pengujian kekuatan pahlawan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah itu, scene kemudian berpindah memperlihatkan Celia yang ada di mansion.
Setelah mengantar kepergian ayahnya di pagi hari, Celia terus menggunakan waktunya sepanjang hari untuk menganalisis topeng transenden yang sebelumnya diberikan oleh Rio. Saat ini, Celia sedang beristirahat, dan ia berbicara dengan Sora yang juga ada di kamarnya. Sora sangat mengkhawatirkan Celia, dan menyuruhnya untuk tak terlalu memaksakan dirinya. Saat itu, tiba-tiba Latifah datang. Latifah mengajak Celia dan Sora untuk ikut ke pesta teh yang saat ini diadakan bersama semua orang. Awalnya, Sora tak tertarik. Namun setelah ia mendengar bahwa di sana juga ada banyak cemilan, ia pun memutuskan untuk ikut. Singkat cerita, mereka pun tiba di ruang makan. Di sana sudah ada Miharu serta semua orang yang tinggal di mansion. Selain itu, ada juga Satsuki, Masato, dan Charlotte yang baru saja selesai rapat. Setelah Sora duduk dan bergabung dalam pembicaraan, ia pun langsung mencari cemilan. Miharu menyajikan beberapa kue kepada Sora. Sora pun memakan kue tersebut dengan lahap dan sangat menikmatinya. Latifah yang duduk di samping Sora kemudian mengatakan bahwa yang membuat kue itu adalah Miharu. Seperti yang kita tahu, Sora memperlakukan Miharu seolah Miharu itu adalah Lina, karena ia tahu bahwa Miharu adalah reinkarnasi dari Lina. Karena itu Sora pun menatap kue tersebut, tapi tentunya Sora tetap memakannya dengan lahap. Miharu kemudian memberi Sora segelas susu, dan Sora sangat menikmatinya. Melihat mulut Sora yang kotor, Miharu pun menyeka dan membersihkan mulut Sora. Seperti biasa, Sora tak mau diperlakukan seperti anak kecil. Ia mencoba untuk melepaskan tangan Miharu. Namun Miharu tetap menyeka mulut Sora dengan lembut, seolah ia sedang mengurus anak kecil. Melihat Sora seperti itu, semua orang kemudian menganggap Sora sebagai adik perempuan mereka. Pesta teh dan pembicaraan terus berlanjut hingga 1 jam kemudian. Setelah pesta selesai, Celia dipanggil oleh Charlotte untuk membicarakan sesuatu. Sementara Sora kembali ke kamar Celia dan menunggunya. Beberapa saat kemudian, Celia pun kembali. Celia mengatakan bahwa informasi yang baru saja ia terima harus segera dibicarakan dengan Rio. Karena itu mereka pun memutuskan untuk menemui Rio di rumah batu malam itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Sama seperti sebelumnya, Celia, Sora, Aicia, dan Rio berkumpul di rumah batu. Mereka semua mulai berbicara. Celia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pengujian kekuatan pahlawan. Celia khawatir jika nantinya pahlawan akan mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan Earth Beast dan akan menjadi masalah seperti kasus Erika. Rio mengatakan bahwa harusnya akan aman saja dan takkan terjadi apa-apa karena ada suatu pembatas yang telah dipasang oleh Dewa Bijak di tubuh pahlawan, di mana pembatas itu akan membuat para pahlawan takkan bisa berasimilasi penuh dengan Roh Agung. Namun meskipun begitu, untuk berjaga-jaga Rio akan meminta Aicia melindungi Miharu di saat yang sama dengan pengujian pahlawan. Karena Miharu adalah target kemarahan dari para roh agung. Celia juga setuju. Rio kemudian berasumsi bahwa Satsuki dan Masato akan lebih unggul dalam hal kekuatan, karena pada dasarnya mekanisme Divine Arms mirip dengan seni roh. Sehingga Satsuki dan Masato yang telah mempelajari dasar-dasar seni roh tentunya akan lebih unggul. Setelah itu, Rio kemudian memutuskan rencananya ke depannya. Karena Rio telah memutuskan untuk pergi mencari petunjuk Lina bersama Sora, jadi diputuskan bahwa Sora akan meninggalkan mansion sehari sebelum pengujian kekuatan pahlawan. Rio dan Sora juga akan menyaksikan pengujian kekuatan pahlawan dari jauh. Setelah itu, mereka berdua akan langsung berangkat untuk mencari petunjuk Lina sesuai dengan rencana. Sementara itu, nantinya Aicia yang akan tinggal bersama dengan Celia, tentunya dalam wujud roh. Mendengar bahwa Sora akan segera meninggalkan mansion, Celia pun merasa sedih. Karena Sora adalah seorang familiar, jadi ia pasti akan dilupakan oleh semua orang beberapa hari setelah meninggalkan mansion. Rio sebenarnya ingin membuat Sora mengenal semua orang yang dekat dengannya. Karena itu, ia meminta Sora untuk tinggal di mansion bersama Celia untuk sementara. Namun di sisi lain, Sora akan dilupakan kembali setelah meninggalkan mansion. Dan itu mungkin akan membuat Sora merasa kesepian. Rio pun meminta maaf pada Sora. Namun meskipun begitu, Sora mengatakan bahwa itu bukan masalah. Justru jika Sora tak diselamatkan oleh Raja Naga di masa lalu, maka Sora pasti sudah lama mati. Mendengar kata-kata Sora, Rio pun dalam hatinya bersumpah bahwa ia akan melakukan sesuatu pada aturan Tuhan ini, agar nantinya Sora bisa benar-benar dekat dan mengenal semua orang. Sementara itu, scene kemudian berpindah memperlihatkan Rodania yang telah dikuasai oleh Duke Arbor. Saat ini, Duke Arbor bersama dengan Reis dan Charles sedang berbicara. Mereka membahas rencana mereka ke depannya. Duke Arbor mengatakan bahwa ia ingin menyandra seseorang, namun ia bingung siapa yang harus dijadikan sandra untuk bisa memojokkan Christina dan restorasi. Mendengar itu, Reis pun memberi saran untuk menggunakan ayah Celia, yaitu Roland. Karena saat ini, Roland sangat mudah untuk didapatkan dan dijadikan sandra. Scene kemudian berpindah kembali ke Galar.
5 hari telah berlalu sejak kunjungan Celia ke rumah batu. Saat ini tibalah saatnya Sora untuk meninggalkan mansion. Celia dan Sora beralasan bahwa tuan dari Sora telah ditemukan. Jadi Sora akan kembali pada tuannya tersebut. Semua orang saat ini sedang berkumpul di depan mansion untuk berpisah dan mengantar kepergian Sora. Latifah dan yang lainnya mendekati Sora dan memberinya sebuah tas yang berisi penuh dengan permen dan cemilan. Tentunya Sora dengan senang menerima tas tersebut, lalu berterima kasih pada mereka semua. Meskipun ini adalah perpisahan, namun Latifah dan yang lainnya mengatakan bahwa Sora boleh mengunjungi mansion kapanpun ia mau. Sora pun berjanji bahwa suatu saat nanti ia pasti akan kembali. Setelah itu, Sora pun bersama dengan Celia naik ke kereta dan mulai berangkat. Di perjalanan, Sora terlihat menunduk seolah kesepian. Ia juga mengingat perkataan Raja Naga di masa lalu yang telah menyarankan Sora untuk membuat teman. Dan saat ini, setelah ia dekat dan akrab dengan orang-orang di mansion, Sora akhirnya mengerti makna dari pertemanan yang dimaksud. Sora pun bertekad akan berjuang dalam perjalanan bersama Rio untuk mencari petunjuk Lina dan melakukan sesuatu pada aturan Tuhan, agar nantinya Sora bisa kembali bersama semua orang lagi. Mendengar itu, Celia juga bertekad akan berjuang dalam mengerjakan tugasnya, yaitu menganalisis topeng transenden. Setelah merasa cukup jauh dari mansion, Sora pun berpisah dengan Celia, lalu turun dari kereta dan pergi sendirian ke rumah batu tempat Rio berada. Keesokan harinya, tibalah saatnya untuk pengujian kekuatan pahlawan. Saat ini, keempat pahlawan bersama dengan beberapa petinggi sedang berada di suatu tanah lapang tak berpenghuni. Di lokasi tersebut, mereka semua akan melakukan pengujian kekuatan. By the way, meskipun sebelumnya Takahisa keras kepala dan tak ingin ikut, namun pada akhirnya ia ikut juga. Pada pengujian kali ini, keempat pahlawan akan bergantian untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka. Pengujian pun dimulai. Yang pertama, pahlawan air yaitu Hiroaki maju dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hiroaki mengeluarkan naga air berkepala 6 dengan panjang masing-masing 10 meter. Dan di sini naga air Hiroaki tidak utuh, namun hanya ada bagian kepalanya saja. Ini sangat berbeda dengan naga air Rio yang jauh lebih kuat. Naga air milik Rio ada 8 dengan panjang masing-masing 30 meter. Dan naga milik Rio utuh dari kepala sampai ekor. Raja Francois yang menyaksikannya meminta pendapat Christina. Christina mengatakan bahwa naga air Hiroaki saat ini sangat berbeda dan jauh lebih rendah dibanding naga air yang muncul di Rodania sebelumnya. Setelah menunjukkan naga airnya, Hiroaki pun segera kembali dengan perasaan yang kurang puas. Sekarang giliran pahlawan angin yaitu Satsuki untuk maju dan menunjukkan kekuatan penuhnya. Satsuki mengangkat Divine Arms-nya dan membuat angin tornado setinggi 50 meter. Jika dibandingkan dengan Hiroaki, tentunya kekuatan Satsuki jauh lebih besar. Setelah Satsuki, selanjutnya adalah giliran pahlawan tanah yaitu Masato. Masato menancapkan Divine Arms-nya ke tanah dan membuat tsunami tanah sepanjang 50 meter. Kekuatan Masato hampir sama dengan Satsuki. Namun karena area serangan Masato menyebar dan lebih luas, maka diputuskan bahwa Masato lah yang memimpin untuk saat ini. Yang terakhir adalah giliran Takahisa untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Takahisa pun maju dan menebaskan Divine Arms-nya. Efek serangan Takahisa membuat area tersebut terbakar. Namun, total kerusakan yang dibuat Takahisa lebih rendah dari naga air milik Hiroaki. Dan itu membuat Takahisa berada di posisi terakhir. Pengujian kekuatan pahlawan pun selesai. Hasilnya di peringkat pertama ada Masato, lalu yang kedua adalah Satsuki, kemudian di peringkat ketiga ada Hiroaki, dan yang terakhir adalah Takahisa. Dari keempat kekuatan pahlawan ini dapat diketahui bahwa kekuatan pahlawan es yaitu Renji masih jauh lebih kuat. Namun yang paling mendekati tentunya adalah Masato. Hiroaki merasa lega karena kekuatan Takahisa ternyata lebih lemah darinya, dan setidaknya itu membuat Hiroaki tidak berada di peringkat terakhir. Namun meskipun begitu, Hiroaki masih merasa kesal dan kurang puas. Bagaimana tidak, ia malah dikalahkan oleh seorang bocah yaitu Masato, dan juga seorang gadis yaitu Satsuki. Sementara itu di atas langit, Rio bersama dengan Sora juga diam-diam menonton pengujian kekuatan pahlawan. Setelah melihat langsung kekuatan dari keempat pahlawan, Sora berkomentar bahwa kekuatan dari para pahlawan sangatlah lemah. Di sisi lain, Rio mengatakan bahwa ini semua sesuai dengan apa yang ia perkirakan, bahwa kemampuan Seniro sangat berpengaruh dalam peningkatan kekuatan pahlawan. Itu terbukti dengan Satsuki dan Masato yang unggul, karena mereka berdua telah mempelajari dasar-dasar dari Seniro. Namun meskipun begitu, Rio yakin bahwa masih ada cara lain selain mempelajari Seniro. Karena buktinya, pahlawan tanah sebelumnya yaitu Erika bisa menjadi sangat kuat tanpa mempelajari Seniro. Karena itu Rio juga berencana akan menelusuri lokasi tempat di mana Erika terpanggil untuk menemukan jawabannya.
Dengan begitu, Ryo bersama Sora pun pergi dari lokasi tersebut dan memulai perjalanan mereka untuk mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Lina. Scene kemudian berpindah ke Galar. 3 hari telah berlalu sejak pengujian kekuatan pahlawan. Saat ini, Celia telah dipanggil dan sedang berbicara dengan Raja Francois. Christina dan beberapa petinggi lainnya juga ada di sana. Francois menjelaskan bahwa mereka baru saja telah menerima surat dari Duke Arbor yang merupakan perwakilan dari Kerajaan Beltram. Raja Francois memberi surat tersebut pada Celia, dan Celia pun membacanya. Intinya, surat itu berisi perintah pada restorasi untuk segera menyerahkan diri. Kerajaan Galar dilarang untuk menyembunyikan orang-orang dari restorasi. Jika mereka tetap melakukannya, maka perang akan terjadi. Untuk surat balasannya harus dikirimkan oleh Celia sendirian, tanpa satupun pendamping. Jika Celia tidak mengirimkannya dalam waktu seminggu, maka kehidupan dan keamanan dari ayah Celia serta orang-orang yang tinggal di wilayahnya tidak akan terjamin. Setelah membaca surat itu, Celia langsung memutuskan untuk melakukannya. Christina sangat khawatir pada Celia dan ingin menghentikan Celia, karena mungkin saja itu hanyalah jebakan. Namun Celia sangat khawatir pada ayahnya, jadi mau bagaimanapun Celia tetap memutuskan untuk pergi. Setelah akhirnya pertemuan itu selesai, Celia bersama Charlotte kembali ke mansion. Di perjalanan, mereka berdua berbicara. Celia meminta Charlotte untuk tidak mengatakan tentang ini pada orang-orang di mansion. Karena jika orang-orang di mansion sampai tahu tentang ini, maka mereka semua pasti akan sangat khawatir. Dan mereka pasti akan memaksa untuk membantu Celia. Charlotte sebenarnya tak ingin melakukannya, namun Celia terus memohon. Charlotte pun mengajukan 2 syarat, yaitu Celia harus kembali dengan selamat dan mereka akan menjelaskan semuanya pada orang-orang di mansion setelah Celia kembali. Celia pun menerima syarat tersebut. Singkat cerita, di malam hari Celia dan Aicia berbicara. Celia mengatakan bahwa untungnya ini semua terjadi saat Ryo sedang pergi bersama Sora. Saat ini Ryo dan Sora sedang dalam perjalanan untuk mencari petunjuk Lina dan sedang sibuk untuk melakukan sesuatu pada aturan Tuhan. Karena itu Celia tak ingin menyusahkan Ryo lagi. Celia tak ingin menjadi beban Ryo dan Aicia untuk kedepannya. Aicia tentunya ingin ikut bersama Celia. Namun Celia juga melarang Aicia untuk ikut dengannya. Celia mengatakan bahwa ia tak ingin bergantung pada Ryo dan Aicia lagi. Dan Celia ingin membuktikan bahwa ia juga bisa bertarung sendirian. Intinya di sini Celia sangat percaya diri bahwa ia dapat menyelesaikan masalah ini sendirian. Celia mengatakan bahwa ia saat ini telah menjadi sangat kuat karena telah mempelajari banyak sihir baru. Mendengar itu, Aicia pun menantang Celia untuk bertarung. Itu semua untuk memastikan apakah Celia benar-benar bisa dipercaya untuk pergi sendirian. Setelah itu, scene langsung berpindah pada keesokan harinya. Di pagi hari, Celia sendirian berangkat menuju kerajaan Beltram. Beberapa jam kemudian, Celia memasuki wilayah Beltram dan akhirnya tiba di suatu benteng sesuai dengan lokasi yang dijanjikan. Setelah Celia memasuki halaman benteng tersebut, gerbang benteng langsung ditutup. Sehingga Celia saat ini sedang terkurung dan ia dikelilingi oleh dinding yang sangat tinggi. Di hadapan Celia ada Duke Arbor, Charles, Renji, Rex dan bawahannya, serta pasukan Beltram. Celia ingin memberikan surat balasan dari restorasi sesuai dengan tujuan kedatangannya. Namun Duke Arbor tak peduli, seolah itu memang bukanlah tujuannya. Duke Arbor membahas pernikahan Celia dan Charles yang batal di masa lalu. Duke Arbor mengatakan bahwa ia akan memberi Celia kesempatan untuk menikah dengan Charles lagi. Namun Celia tentu saja menolaknya. Celia lebih memilih mati dibanding harus menikah dengan Charles. Mendengar itu, Charles pun sangat marah. Duke Arbor memerintahkan pasukannya untuk menangkap Celia. Celia mengatakan bahwa jika ia ingin ditangkap, maka Celia akan menggunakan haknya untuk membela diri. Mendengar itu, semua orang pun meremehkan dan menertawakan Celia. Para pasukan mulai mengepung dan mendekati Celia. Saat itu, Celia langsung merapalkan suatu mantra. By the way, setiap mantra yang akan dirapalkan Celia di sini akan Mimin tampilkan di video. Jadi kalian bisa lihat sendiri mantra seperti apa yang sebenarnya diucapkan oleh Celia. Oke lanjut, saat Celia merapalkan mantra itu, Rex terkejut seolah ia mengenal mantra tersebut. Setelah merapalkan mantra, Celia tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat ke hadapan salah satu prajurit dan merebut pedangnya. Setelah itu, Celia kemudian merapalkan mantra baru. Mantra kali ini adalah mantra penguatan fisik. Para pasukan mulai menyerang Celia, namun Celia dapat dengan mudah menghindari semuanya dan melancarkan serangan balik dengan pedangnya. Celia menjatuhkan banyak prajurit dalam sekejap. Gerakan Celia sangat cepat dan lincah. Kekuatan fisiknya sangat kuat dan melebihi batas manusia normal. Terlebih lagi, gerakan berpedang Celia saat ini benar-benar sangat hebat. Seolah-olah Celia saat ini adalah ahli pedang.
Nah, kemungkinan alasan Celia bisa jadi seperti ini adalah karena efek dari mantra yang pertama diucapkan Celia tadi. Para bawahan Reis, yaitu Arain dan Lucy, mulai bergerak dan ikut menyerang Celia. Namun Celia juga dapat mengatasi mereka dengan sangat mudah. Sementara itu, Reis yang telah memperhatikan Celia selama ini, kemudian mengatakan dalam hatinya bahwa Celia saat ini benar-benar sangat berbeda. Menurut Reis, level kekuatan Celia saat ini setara dengan seorang familiar dari Transcendent. Reis juga menyadari bahwa sihir yang digunakan Celia adalah sihir kuno. Tepatnya itu adalah sihir Dewa Bijak. Reis bertanya-tanya siapa yang telah membuat Celia seperti ini. Ia sempat berpikir bahwa Riola yang telah melakukan semua ini. Namun Reis juga masih ragu. Sementara itu, Celia terus bertarung. Meskipun ia mengalahkan semua lawannya, namun Celia tak membunuh satupun dari mereka. Celia kemudian mengincar Duke Arbor, namun Renji menghalanginya. Celia membuat pilar tanah dengan sihir tanpa mantra dan pilar tanah itu mengenai Duke Arbor. Melihat itu, lagi-lagi Reis terkejut karena Celia bahkan bisa menggunakan sihir tanpa rapalan mantra. Celia kemudian mengejar Duke Arbor dan akhirnya ia berhasil menangkapnya. Celia menyandra Duke Arbor di atas dinding benteng dan mengatakan bahwa ia akan menjatuhkan Duke Arbor dari ketinggian jika ia tak mematuhi perkataan Celia. Celia mengatakan bahwa tujuannya ke sini hanya untuk mengantar surat dan ia akan pulang setelah tugasnya selesai. Karena ketakutan, Duke Arbor yang tadinya bodoh amat pun kali ini ingin menerima surat tersebut. Celia pun membacakan surat balasan dari Christina, yang intinya Christina meminta untuk diakui sebagai Ratu Kerajaan Beltram, yang artinya kedudukan Christina akan setara dengan raja saat ini, yaitu Raja Philip III. Lalu setelah itu, Christina meminta untuk berbicara dengan Raja Philip III di Kerajaan Galar. Waktunya adalah sebulan dari sekarang. Duke Arbor sebenarnya ingin menolak, namun Celia mengancam Duke Arbor. Jadi dengan berat hati, Duke Arbor pun menyetujuinya. Setelah itu, karena urusan Celia telah selesai, Celia pun ingin segera pergi dari lokasi tersebut. Celia menjatuhkan dirinya dari atas benteng, lalu merapalkan suatu mantra. Mantra kali ini adalah mantra terbang. Jadi dengan mantra itu, sepasang sayap cahaya tumbuh dari punggung Celia, dan dengan sayap itu Celia dapat dengan cepat terbang menjauh dari lokasi tersebut. Setelah Celia pergi, Reis tiba-tiba mendatangi Renji dan membawanya terbang bersamanya untuk mengejar Celia. Reis dan Renji terus menyusul Celia. Reis mengatakan bahwa Celia harus dilenyapkan saat ini juga. Karena itu ia menyuruh Renji untuk menyerang Celia dengan kekuatan penuhnya. Renji pun mulai menyiapkan skillnya. Sementara itu, Celia menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh Reis dan Renji. Celia juga menyadari bahwa Renji ingin menggunakan serangan skala besar untuk menyerangnya. Serangan yang akan digunakan Renji di sini adalah Endless Force Blizzard, serangan besar yang sebelumnya ia gunakan di Rodania. Karena itu, Celia pun merapalkan mantra dan mulai menyiapkan sihirnya. Beberapa detik kemudian, sihir Celia akhirnya siap. Begitupun dengan Renji. Dengan begitu, mereka berdua pun langsung melepaskan serangan mereka masing-masing. Sihir yang digunakan Celia di sini adalah Durandal, di mana sihir ini juga sempat digunakan Celia pada akhir volume 19 dan 20 sebelumnya. Serangan dari Celia dan Renji pun saling bertabrakan, dan itu menyebabkan seluruh area di lokasi tersebut tertutupi dengan cahaya. Nah, volume 22 ini pun ditutup dengan scene epilog yang memperlihatkan Miharu yang sedang bermimpi. Saat ini Miharu sedang bermimpi, dan di dalam mimpinya itu ia sedang berada di ruangan yang kosong dan putih. Beberapa saat kemudian Miharu mendengar suara. Suara itu mengatakan bahwa ini bukanlah mimpi. Suara itu kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa suatu saat nanti Miharu akan diminta untuk membuat keputusan yang sangat penting. Saat itu Miharu akan merasa bahwa keputusannya salah. Namun di sini suara itu juga menyarankan untuk memilih pilihan yang salah. Suara itu kemudian perlahan-lahan menjauh dan akhirnya menghilang. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara Takahisa yang menyapa Miharu. Kata-kata yang diucapkan Takahisa di sini mirip dengan yang ada di akhir volume 21 sebelumnya. Dan setelah itu Miharu pun terbangun dari mimpinya. Miharu melihat sekelilingnya. Di sana hanya ada Aki yang sedang tidur bersamanya. Dengan begitu Miharu pun melanjutkan tidurnya. Dan disinilah seri Gensoki volume 22 pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan alur cerita seri Gensoki volume 22. Volume 22 ini adalah volume terbaru, sehingga untuk saat ini masih belum ada kelanjutannya. Kabarnya untuk volume 23 selanjutnya akan rilis pada musim dingin yang akan datang, yang artinya itu adalah di antara bulan Desember 2022 hingga Maret 2023 mendatang. Dan kita akan kembali membahas kelanjutannya setelah volume 23-nya dirilis.
Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang volume 22 ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.